never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Suara para pembalap veteran mencerminkan ketulusan tentang topik terkini di lintasan. John F1 Pronunciation Guinness, pembalap Inggris, yang terkenal karena 23 kemenangannya di Isle of Man TT, adalah salah satu mantan pembalap yang mengutarakan pendapatnya. Dalam pernyataannya baru-baru ini di media MCN, F1 Pronunciation Guinness menganalisis balapan pertama musim ini dan berbicara tentang juara dunia saat ini. Kedatangan Pedro Acosta ke kategori tersebut dan perubahan Marc Marquez ke Gresini. Mantan pembalap ini merangkum awal tahun baru ini, kalau boleh jujur, Grand Prix-nya tidak begitu menarik, dia memulai dengan mengatakan dan kemudian menjelaskan. Tidak banyak yang menyalip, namun demikian pertunjukannya. Kembali, senang sekali bisa menyaksikan pertunjukan ini lagi. Pecco Bagnaia meninggalkan Qatar. Dia berada di urutan keempat dalam sprint dan pertama dalam balapan hari Minggu. Kita semua tahu bahwa Pecco adalah pemain hari Minggu. Dia sangat cerdas. Di balapan sprint seperti dia tidak peduli, tapi di balapan hari Minggu dia serius, ucapnya. Ia juga menganalisis balapan tersebut, awalnya luar biasa dan setelah itu ia menghancurkan mereka. Selain itu, Pecco tahu cara mengatur balapan. Kedatangan Acosta di kelas Premier tak membuat siapapun acuh. Rocky itu bertarung dengan yang terhebat dan menyelesaikan akhir pekan dengan posisi ke-8 di sprint dan tempat ke-9 pada hari Minggu. Dia melakukan beberapa kesalahan, mungkin karena lelah dan tidak bisa mengimbangi, komentar mantan pilot tersebut. Gas-gas harus bekerja sama dan saya berharap dapat melihat mereka di sepeda pabrikan tahun depan, kata F1 Pronunciation Guinness. Marc Marquez memulai tahun dengan mengenakan warna baru, dia meninggalkan Repsol Honda untuk menjadi pembalap baru Gresini Racing. Perubahan tersebut tidak berdampak buruk bagi juara dunia 8 kali itu, ia berada di urutan kelima dalam sprint dan keempat pada hari Minggu. Sementara itu, Borsoi, menir olahraga Pramac, mengakui bahwa mereka lebih berhati-hati dari biasanya dan hal itu mencegah mereka bertarung dengan Bagnaia. Ini merupakan tahun pertama Gino Borsoi menjabat sebagai tim manajer Pramac Racing Ducati. Dalam wawancara eksklusif untuk media Spanyol Motorsport.com, ia mengevaluasi akhir pekan pertama kedua pebalapnya, menyoroti peningkatan penting dari Jorge Martin dan performa bagus Morbidelli meski tidak bisa berpartisipasi dalam tes. Dengan balapan pertama yang sudah diperebutkan, Gino Borsa mencatat semua yang terjadi di Qatar terkait Jorge Martin. Pembalap Italia menyoroti bahwa akhir pekannya sangat bagus, pembalap Spanyol itu memecahkan rekor absolut di Losail yang memberinya posisi terdepan. Meskipun motornya belum siap, Jorge mengatasi semua masalah dan meraih kemenangan melawan segala rintangan. Selain itu, karena masalah obrolan yang juga dikomentari oleh pilot Gresini, mereka menjadi lebih berhati-hati dan itulah yang menghalangi Jorge untuk bertarung dengan Bagnaia. Tidak ada keraguan bahwa Martin telah memulai musim sebagai kandidat peraih gelar dan spesialisasinya adalah sprint race. Borsa menunjukkan bahwa pemain Spanyol itu telah meningkat pesat dibandingkan tahun lalu, baik secara fisik maupun mental. Dia adalah Jorge yang kini mencakup semua aspek persiapan. Kami yakin dia akan meningkatkan apa yang telah dia lakukan tahun lalu, hanya saja dia kekurangan detail yang sedang kami coba perbaiki sekarang, tambahnya. Ada rumor yang beredar selama beberapa waktu bahwa ini bisa menjadi musim terakhir Jorge Martin di Pramac dan setelah perkataan Ciabatti yang mengatakan bahwa tim akan kembali menjadi tim pelatihan, rumor ini semakin menguat. Gino Borsa juga percaya bahwa perjalanan Martin di Pramac telah berakhir, karena ia telah berada di sana selama bertahun-tahun dan menambahkan. Gigi Dall'Igna mengulas performa fantastis Ducati di GP Qatar, berbicara tentang Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Marc Marquez dan Enea Bastianini.
Ada 6 pembalap Ducati yang berada di posisi 10 besar di grid start, 5 Desmosedici finish di 10 besar balapan sprint, dan 6 sepeda motor merah lainnya menempati posisi 10 besar dalam balapan panjang hari Minggu. Ini hanyalah beberapa statistik bagus dari rumah Italia di Grand Prix Qatar yang membuka musim 2024. Di antara mereka kita harus menambahkan, secara logis, dominasi Jorge Martin dalam sprint, dan penampilan luar biasa Pecco Bagnaia pada hari Minggu. Sebagai serta debut eksplosif Marc Marquez. Mereka yang berasal dari Borgo Panigale telah menegaskan kembali kekuatan mereka di kejuaraan dunia MotoGP saat ini, dimulai tahun ini di mana mereka menyelesaikan musim lalu. Di depan semua orang. Saingan telah meningkat, namun hegemoni mereka masih ada. Melihat hasil karyanya untuk pertama kalinya tahun ini, Gigi Dall'Igna, CEO Ducati Corse, tak bisa menahan senyumnya. Insinyur Venesia yang terkenal memulai dengan juara dunia saat ini, Bagnaia, yang mengejar gelar ketiga berturut-turut dan memulai mempertahankan mahkotanya dengan cara terbaik, dengan kemenangan. Pemain asli Turin ini mengawali akhir pekan dengan menanjak, namun mampu meningkat, seperti biasa, untuk meraih kemenangan impresif dalam ujian panjang. Kemenangan luar biasa dalam balapan yang sempurna, dengan awal yang bisa digambarkan sebagai luar biasa, kata Dall'Igna. Tanpa berlebihan kok, Capel. Itu pencapaian penting, bukan hanya karena menang di awal berarti memulai dengan cara terbaik, tapi karena yang terpenting itu adalah hasil dari akhir pekan yang tidak dimulai dengan baik sama sekali, dia lanjutan. Pecco mendominasi balapan dengan otoritas seorang juara, segera mendikte kecepatan yang mustahil ditandingi oleh orang lain. Sebuah demonstrasi kekuatan ekstrim tepat saat dibutuhkan, lanjut Transalpine tersebut. Sementara itu, pebalap Alex Rins dan Fabio Quartararo mengakui bahwa mereka kesulitan ketika berpacu di trek basah, pada sesi latihan bebas, FP, MotoGP Qatar, Jumat, 8 Maret 2024. Setelah awal yang sulit di sesi latihan bebas pertama, Rins dan Quartararo menargetkan untuk tampil lebih baik pada sesi kedua. Namun, hujan deras di sirkuit internasional Lusail menggagalkan rencana mereka lantaran lintasan basah cukup berisiko. Sesi FP2 basah itu seperti ujian berat bagi saya. Risikonya tinggi untuk berkendara di kondisi basah dengan kaki seperti ini. Jadi, saya hanya berkata, keluarlah ke trek dan lakukan beberapa putaran, itu saja, kata Alex Rins dalam keterangan resmi Yamaha. Sebab, Alex Rins baru saja pulih dari cedera kaki parah, yang dideritanya pada musim lalu. Ia hanya finish di posisi ke-15 dan 22. Kami berjuang di FP1, lalu kami mencoba menemukan level grip yang baik. Treknya tidak kotor, tapi gripnya masih kurang, dan dalam kondisi seperti itu kami sedikit kesulitan. Tapi, kami bekerja cukup keras, kata Rins.